Shalom, anak-anak sekolah minggu, semangat, sukacita, mengasihi. Sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Mari saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita bernyanyi dari buku pujian sekolah minggu halaman 5 nomor 6, Ku datang ke rumahmu Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam titah yang ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat lagu pujian dari halaman 28, nomor lagu 28. Hati
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu serta ampunilah dosa kami. Di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita buka buku lagu sekolah minggu dari halaman 172 nomor 163 Marolopolo Tandingku. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita yang tertulis dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita akan baca secara bersama-sama. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu mengumpulkan kebicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi pujian halaman 167 nomor lagu 158, Yesus sayang padaku. Kecil lemah, aku ini miliknya.
bersama-sama, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Kakak harap kalian tetap sehat, tetap semangat. Walaupun kondisi kita tidak bisa bertemu, tapi kakak yakin kita tetap bersukacita setiap harinya. Kakak akan bacakan warta untuk hari ini. Yang pertama, minggu ini minggu yang ke-9 setelah Trinitatis dengan tema bekerja untuk Tuhan. Lalu yang kedua, seperti biasa di akhir video ini nanti akan ada tugas dari masing-masing horo. Jangan lupa kalian kirimkan tugas kalian ke guru horonya masing-masing di Japri lewat WA. Dan jam 6 itu adalah batas terakhir pengumpulan tugas kita. Jadi jangan lupa untuk dikumpulkan ke guru horongnya masing-masing. Guru horongnya siapa? Lihat di forum sekolah minggu. Lalu yang ketiga, jangan lupa juga pada saat kalian ibadah, minta mama papanya untuk memfotokan pada saat kalian sedang beribadah, lalu dikirim boleh ke forum atau kalian boleh japri ke guru horongnya masing-masing. Baik, itu aja warta untuk hari ini. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga cepat atau lambat kita akan kembali bertemu beribadah setiap hari minggunya, ketemu langsung dengan kakak-kakak dan guru-guru sekolah minggunya. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung. Turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau berkenan. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berkenan. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Shalom, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020,
Kita masuk di minggu ke-9 setelah Trinitatis. Nah, kita sekarang mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Alkitabnya pasti sudah disiapin. Sekarang kita buka dulu dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Yang sudah ketemu, kita mau berdoa dulu, jangan langsung dibaca. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka cita mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Baik adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, Yohanes 8 ayat 12, Amang Pendeta akan baca untuk kita demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu lalu pasti masih ingat cerita firman Tuhan bilang kalau kita bukan lagi anak-anak kegelapan, kita sudah jadi anak-anak terang. Efesus berapa? Ayo. Ada yang masih ingat? Yang masih ingat? Betul. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Nah, sekarang firman Tuhan yang kita dengar dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 mau bilang sama kita bahwa terang itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Biasanya kalau ada terang, hati senang, hati sukacita. Kenapa? Karena kita bisa lihat, memandang di sekeliling kita. Kita tahu yang mana dinding, kita tahu yang mana kursi, kita tahu yang mana bantal, kita tahu yang mana tempat tidur, kita tahu yang mana meja, tanpa harus meraba dulu kalau cahaya terang cukup untuk ruangan yang sedang kita tempati. Berbeda kalau cahaya gelap atau tidak ada terang sama sekali. Mau pegang tembok, mau pegang dinding juga kita harus raba-raba dulu. Mau lihat atau pegang meja juga kita harus meraba terlebih dahulu dan lain sebagainya. Nah, itu bedanya hidup kalau ada terang atau hidup ketika tidak ada terang. Artinya kalau firman Tuhan bilang tadi bahwa Yesus Kristus adalah terang, kita sebagai anak-anak Tuhan bersuka cita karena hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hidup kita sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan. Nah, ini berita penting, berita sukacita, berita bahagia buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang bikin kita senang karena kita tahu hidup kita sudah diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan. Sehingga mensyukuri berkat Tuhan itu kita harus melakukan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, kita berbuat baik bukan supaya Tuhan baik, tapi karena Tuhan baik maka kita berbuat kebaikan. Jangan dibalik ya. Karena kalau dibalik kita bikin kebaikan supaya Tuhan jadi baik sama kita. Padahal bukan begitu. Karena Tuhan yang sudah duluan baik sama kita, maka sebagai anak-anak Tuhan kita juga melakukan
kebaikan. Sehingga jalan kehidupan kita bukan lagi tanpa arah, tanpa petunjuk. Bisa bayangin nggak kalau adik-adik dilepas di satu tempat yang adik-adik belum tahu arahnya dan tidak ada petunjuk apapun, pasti kita akan tersesat, pasti kita akan kebingungan. Tapi ini jalan kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, diberikan arah, diberikan petunjuk, bahkan cahaya sinar terang kasih Tuhan. Itu yang terutama mengarahkan kehidupan kita untuk tetap berjalan di jalan yang diperkenankan oleh Tuhan. Maka kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi menuruti keinginan-keinginan kita secara kedagingan atau menuruti nafsu dunia ini, tapi kehidupan kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bisa tahu bedakan yang ini nggak baik nih, berarti kalau nggak baik jangan dilakukan. Oh, yang ini baik, kalau ini baik berarti ini yang akan kita lakukan. Bisa? Pasti bisa. Kenapa? Karena adik-adik disertai, diberkati, dan dimampukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hidup kami telah ditebus oleh kuasa darah Kristus Yesus, sehingga terang dan sinar kasih Tuhan itu yang akan memampukan kami untuk berjalan di dalam terang itu. Kami tidak lagi di dalam kegelapan, karena Tuhan yang memperkenankan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan pujian dari lagu Jangan Lelah Bekerja di Hadapan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang saatnya untuk pembagian tugas ya Kak Ita. Nah, sekarang tugas kalian untuk horor batita atau TKB ke bawah ya, TK ke bawah. Videokan bentuk kasih sayang kalian kepada orang tua kalian, kepada mama papa dalam bentuk video, kirimkan ke Inang Kania ataupun Inang Sitorus. Untuk tugas orang satu adalah membaca nats Alkitab yang tadi Abang Pendeta khotbahkan. Kalian baca dan kalian videokan, kirimkan ke Kasintia ataupun Bang Jaka ya. Nah, sekarang untuk kolom 2, tugasnya adalah videokan kegiatan kalian di rumah dalam membantu orang tua. Contohnya bisa mencuci piring, bisa menyapu, dan jangan lupa kirimkan ke Inang Nainggolan ataupun bisa ke Kadame. Nah, untuk kolom 3 tugasnya, carilah salah satu ayat di Alkitab yang menceritakan tentang bekerja untuk Tuhan. Kirimkan ke Kak Ita atau bisa juga ke Bang Jo.